Shalom semuanya, selamat malam. Topik kita malam hari ini tentang mengenal pribadi manusia yang bernama Yesus, bergelar Tuhan dan Kristus. Jadi ini penting sekali karena saya menemukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan ini ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang saya temukan dalam beberapa hari terakhir ya. Nah ini, kan ini pertanyaannya sering ya. Siapa Yesus? Apakah Yesus Tuhan? Nah itu ya. Apakah Yesus manusia? Apakah Yesus Allah Bapa? Bahkan yang paling lucu lagi pertanyaannya bertanya begini. Saat Yesus mati, sisi mana yang mati di salib? Apakah yang mati manusia? Apakah yang mati Tuhan? Apa yang mati Allah Bapa? Ah, begitu ya. Inilah pertanyaan-pertanyaan dari para polemikus. Bahkan pertanyaan ini juga sudah mulai ditanyakan oleh para kaum onenes ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga kita orang Kristen, selalu siap untuk menjelaskan akidah iman kita. Siapakah yang dilahirkan Maria? Nah, ini juga sering ditanya hari-hari ini. Apakah Allah dilahirkan oleh Maria? Allah kok melahirkan apa? Manusia kok melahirkan penciptanya, gitu kan? Apakah Tuhan dilahirkan Maria? Hebat juga ya, Tuhan Kristen dilahirkan. Karena ini framing-framing. Jadi pertanyaannya, siapakah yang dilahirkan Maria? Apakah Allah? Apakah Tuhan? Apakah manusia? Nah ini. Ini pertanyaan dasar, tapi sangat penting untuk kita tanggapi dan kita berikan penjelasan. Walaupun sebenarnya hal ini sudah kita bahas dan sudah sering saya ajarkan tentang siapa yang dilahirkan Maria. Apakah Allah, apakah Tuhan, apakah manusia, atau bagaimana? Begitu ya. Nah, kita melihat apa kesaksian Alkitab tentang kelahiran Yesus. Karena iman Kristen kan dasarnya dari Alkitab. Maka apa yang dikatakan Alkitab tentang Yesus, itulah menjadi dasar kita untuk mengenal Yesus. Itulah dasar kita untuk mengajarkan siapa Yesus. Di sini ada saya tunjukkan 4 ayat ya. Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung, engkau di sini tentu Maria ya, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kemudian di dalam Lukas 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kemudian Lukas 2:11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dari sini kita simpulkan bahwa yang dilahirkan Maria adalah seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki itu sudah pasti manusia. Jadi kalau orang mengatakan anak laki-laki bukan manusia, lucu. Ya, jadi seorang anak laki-laki. 4 ayat ini sepakat mengatakan bahwa yang dilahirkan oleh Maria adalah seorang anak laki-laki. Jelas. Berbicara tentang anak laki-laki, sudah dipastikan itu manusia. Pertanyaannya adalah manusia yang bagaimanakah Yesus, atau manusia yang bagaimanakah yang dilahirkan oleh Maria? Kalau kita mau bahas panjang kali lebar ini banyak sekali. Bahwa manusia Yesus, manusia yang sempurna, manusia yang kudus, manusia yang ajaib, manusia mulia, manusia yang ajaran etika dan moralnya sempurna, standar kerajaan surga, manusia yang berkuasa di bumi, dan lain sebagainya. Sangat banyak. Kemudian kita lihat ya, di dalam ayat yang sama, di dalam Matius 1 ayat 21 tadi, dengan Matius 1 ayat 23, Lukas 1 ayat 31, di sini kita melihat, dikatakan di sini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya,
menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1:23 dikatakan, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Baru Lukas 1 ayat 31 dikatakan, hendaklah engkau menamai dia. Dia itu Yesus atau anak laki-laki itu, dia Yesus. Jadi yang pasti di sini dari ayat ini, anak laki-laki yang adalah manusia yang dilahirkan Maria itu bernama Yesus. Dan juga di sini disebut Immanuel. Jadi yang dilahirkan oleh Maria dipastikan di dalam Alkitab adalah seorang anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria yang adalah inkarnasi firman Allah menamakan atau dinamai atau diberikan nama oleh Maria sesuai dengan pesan Allah melalui malaikat kepada mereka, namanya Yesus dan juga disebut Immanuel ya. Yesus artinya itu menyelamatkan ya, penyelamat. Sedangkan Immanuel artinya Allah menyertai kita. Jadi harus bisa dipahami. Jadi kalau ditanya, apakah Yesus dilahirkan Maria? Kalau pertanyaan itu dari orang yang mau untuk mengerti kebenaran, betul Yesus. Tetapi kalau mau dijawab secara utuh atau lebih historis ya, secara kronologis, yang dilahirkan Maria itu seorang anak laki-laki yang bernama Yesus lengkap. Jadi bukan nama Yesus itu yang dilahirkan, bukan namanya, tapi anak laki-laki atau seorang anak laki-laki. Nama itu adalah identitas atau nama identitas yang diberikan oleh Allah melalui malaikat kepada Maria untuk disematkan kepada anak laki-laki yang dilahirkan oleh Maria itu, dan juga Immanuel. Tapi kalau ditanya orang di mana Immanuel dipanggil, katanya kan, Immanuel itu artinya Allah menyertai kita, dan ini nanti terlihat dengan jelas di dalam Matius 28 ayat 18. Ayat Matius 28, coba kita lihat ya, Matius 28. Ini ya Matius 28. Kita lihat dulu ya, Matius 28 ayat terakhir ini. Ayat 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus namanya, artinya dia yang akan menyelamatkan. Immanuel artinya dia yang menyertai kita. Di dalam Ibrani dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Jadi kesaksian Yesus tentang kesaksian Alkitab tentang Yesus Kristus atau kelahiran Yesus di dalam Alkitab itu sudah jelas ya. Yang dilahirkan dan dikandung oleh Maria adalah seorang anak laki-laki. Dan ketika anak laki-laki itu lahir, dia diberi nama Yesus dan Immanuel, yang artinya penyelamat, yang menyelamatkan manusia dari dosa, dan juga yang menyertai manusia sampai kepada kekekalan, karena dia akan menyertai kita. Jadi sudah jelas. Kemudian kita lihat ya, di dalam ayat ini kalau kita baca ulang lagi, di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dan Matius 1:23, Lukas 1:31 dan Lukas 2:7 serta Lukas 2 ayat 11, saya fokuskan di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Dia tadi dikatakan Yesus, artinya kenapa Yesus diberi nama Yesus kepada anak laki-laki yang dilahirkan Maria? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lukas 1, Matius 1 ayat 21. Tetapi kemudian di dalam Lukas 2:11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Jadi juru selamat di sini menunjuk kepada arti nama Yesus. Ya, arti nama dari seorang anak laki-laki tadi yang dilahirkan oleh Maria. Jadi arti nama anak laki-laki yaitu Yesus itu juru selamat.
yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi anak laki-laki yang dilahirkan Maria yang bernama Yesus kemudian diberi gelar atau diberikan otoritas gelar sebagai Kristus dan Tuhan. Jadi perhatikan ya, yang dilahirkan Maria seorang anak laki-laki yang bernama Yesus dan Immanuel. Yesus artinya dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Anak laki-laki yang bernama Yesus Immanuel ini kemudian diberikan gelar atau otoritas sebagai Kristus dan Tuhan. Nah ini, jadi Kristus dan Tuhan itu gelar, ya, gelar yang diberikan kepada Yesus. Jadi kita melihat di sini, siapakah yang dilahirkan Maria? Manusia. Tapi bagaimanakah manusia ini? Siapa manusia yang dilahirkan Maria ini? Maka jawabannya adalah, ini praktik sekali ya, namanya Yesus. Namanya Immanuel berdasarkan teks. Artinya kehadirannya sebagai wujud penyertaan Allah. Yesus artinya dia yang menyelamatkan manusia dari dosa dan kutuk dosa. Kemudian bergelar Tuhan. Tuhan itu artinya penguasa, dari bahasa Melayu Tuan. Maka di dalam bahasa Yunaninya Kurios, bahasa Inggris Lord, bahasa Arab Robbi, bahasa Melayu Tuan, bahasa Jawa Gusti. Ini gelar. Kemudian yang bergelar Kristus, yang diurapi atau bisa dikaitkan dengan Mesias. Jadi ini gelar ya, Kristus itu gelar, ya, Tuhan itu gelar, Immanuel dan Yesus itu nama, sedangkan juru selamat artinya sebagai karyanya, ini berbicara arti dari nama serta sekaligus tugas atau pekerjaan yang dikerjakan Yesus menyelamatkan. Jadi Yesus itu juru selamat sesuai dengan teks yang sudah kita baca. Oke. Jadi sekarang kita lihat arti kata Tuhan dalam dan Kristus ya. Kita melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Ini sebenarnya sudah banyak video yang saya bicarakan ini, termasuk video khusus dulu sejak di CIA, arti kata Tuhan ya, penggunaan kata Tuhan dan Allah dalam konteks BB. Dan di sini saya ulangi secara praktis. Kisah 2 ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Ini adalah gelar. Jadi kalau dikatakan Allah membuat, di sini artinya Allah melimpahkan, Allah menyatakan kepenguasaannya dan kemesiasan, kepenguasaan Allah kepada Yesus. Maka Yesus itu sebagai Kristus Mesias. Oke, kita lihat ya arti katanya. Tuhan ini ya, gelar itu artinya penguasa. Dalam bahasa Yunani Kurios bisa diartikan Tuhan, penguasa atau master. Bahasa Inggrisnya Lord, bahasa Arabnya Robbi, bahasa Melayu Tuan, bahasa Jawa Gusti. Sedangkan Kristus itu Mesias yang diurapi, itu artinya menunjuk kepada 3 jabatan, yaitu Raja, Imam, dan Nabi. Ya, jadi kata Kristus itu artinya Mesias yang diurapi, itu artinya Raja, Imam, dan Nabi. Sedangkan Tuhan itu gelar, artinya di situ bisa penguasa, bisa juga Tuhan, atau bisa pemilik. Itu dalam bahasa Yunani Kurios, bahasa Inggris Lord, bahasa Arab Robbi, bahasa Melayu Tuan, bahasa Jawa Gusti. Ya. Sekarang makna kata Tuhan harus dipahami dalam konteksnya. Ini yang perlu. Ini saya sudah sampaikan berulang-ulang ya, tentang makna kata Tuhan harus dipahami dalam konteks. Seringkali orang memahami kata Tuhan ini berdasarkan selera kemauannya sendiri, baik polemikus Islam maupun polemikus Onenes. Selalu mereka gagal paham ketika kita menjelaskan arti kata Tuhan atau makna kata Tuhan dalam Perjanjian Baru, bahwa kata ini harus dipahami dalam konteks. Ini juga saya sudah buatkan video khusus ya,
di Urban Channel atau di channel-channel yang lain mungkin sudah diupload tentang bagaimana konteks mengubah makna teks ya. Jadi konteks itu rupanya bisa mengubah makna teks dan itu sering kali terjadi. Kita kasih contoh ya, gila. Gila jika itu berbicara tentang kejiwaan berarti itu orang yang ada gangguan. Tetapi jika kata gila digunakan kepada orang yang main bola, mencetak 5 gol, maka gila di situ berbicara tentang kehebatan. Kehebatan yang langka atau kehebatan yang jarang ditemukan karena bisa cetak 5 gol. Gila dia gitu ya. Jadi dari sini kita belajar tentang arti kata, makna kata dipengaruhi oleh konteks kata itu digunakan. Coba kita lihat Tuhan ya. Tuhan, di sini ada Tuhan Allah. Kalau kita berbicara Tuhan Allah, itu sudah menuju kepada Allah Bapa di surga. Ya, untuk lebih jelas bisa ditonton nanti videonya beda kata Tuhan dan Allah di Urban Channel ini ya. Kemudian Tuhan atau kemudian digunakan menjadi Tuhan Allah, artinya Allah digelari sebagai Tuhan, artinya penguasa. Jadi kalau Tuhan itu apa? Allah itu sebagai Tuhan, artinya berarti bahwa Allah itu sebagai penguasa. Penguasa yang bagaimana? Penguasa yang transenden, yang tidak terlihat, yang tak tergapai oleh indera kita, yang tak terjangkau oleh pikiran kita, itulah dia. Ya, yang maha, yang roh, yang tak terhampiri. Tetapi kalau dikatakan Tuhan Yesus, itu berbicara Yesus penguasa. Dan Yesus sebagai penguasa yang imanen. Mengapa dikatakan penguasa yang imanen? Karena dia hadir menampakkan diri dalam realitas hidup manusia. Dan dialah nanti yang akan kita lihat. Maka dikatakan imanen. Jadi apa bedanya Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus? Ini harus dipahami juga ini. Tapi banyak orang memang apa ya? Ini kalau ini bentar dulu ya. Nanti saya boleh tambahin ya Pak ya. Bentar dulu. Oke, oke. Oke ya. Jadi apa bedanya Tuhan Allah dengan Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Allah itu penguasa yang transenden. Kalau Tuhan Yesus artinya penguasa yang imanen. Kalau kita mau bicara Alkitab artinya di sini apa? Allah Bapa penguasa yang transenden mengutus firman menjadi manusia sebagai penguasa yang imanen. Jadi kuasa dari Allah Bapa itu yang tak terhampiri menjadi terlihat nyata di dalam pribadi Kristus. Jadi kalau dikatakan siapa yang lebih berkuasa, Allah Bapa menyatakan kuasanya kepada Yesus. Jadi bukan berbicara siapa yang lebih berkuasa, tetapi berbicara bagaimana kekuasaan Allah Bapa yang transenden itu dinyatakan, diperlihatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Tetapi di sini juga ada Tuhan Aditya Mulawarman, Raja Melayu. Ini sama-sama dipanggil Tuhan. Artinya apa di sini? Penguasa. Tapi konteksnya dia adalah terbatas. Dia fana. Dia terbatas. Dia hanya berkuasa di kerajaannya. Jadi harus dipahami tentang makna kata Tuhan itu, teks dalam konteks itu harus diperhatikan. Dan ini yang sudah saya sebutkan berkali-kali kepada banyak orang, tetapi banyak orang nggak menyimak, apalagi polemikus. Tapi kalau orang Kristen biasanya langsung mengerti, oh iya beda Tuhan dengan Allah. Penggunaan kata Tuhan itu luas, karena itu gelar. Bahkan manusia seperti saya pun bisa dipanggil dalam konteks Tuhan. Artinya penguasa, tapi penguasa yang fana, penguasa yang sangat terbatas, karena hanya berkuasa di komalnya saja, nggak di mana-mana. Oke ya, sekarang bagaimana dengan orang yang tidak mengakui kemanusiaan Yesus? Jelas dikatakan dia antikristus, 1 Yohanes 4 ayat 2 kan? Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi kembali saya ulangi tadi, yang dilahirkan oleh Maria itu adalah manusia atau seorang anak laki-laki
yang adalah inkarnasi firman Allah, yang bernama Yesus dan Immanuel, yang bergelar Tuhan dan Kristus. Jadi yang dilahirkan itu bukan namanya dilahirkan, bukan gelarnya yang dilahirkan. Yang dilahirkan itu adalah pribadi seorang anak laki-laki, itu yang dilahirkan. Nama dan gelar itu adalah nama yang disematkan untuk menjelaskan siapa Yesus, bahwa dia juru selamat, dan gelar yang disematkan untuk menjelaskan kepenguasaan karyanya bagi dunia ini. Karena Yesus penguasa yang berkuasa menyelamatkan. Kemudian 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kalau orang tidak menerima kemanusiaan Yesus, bahwa dialah sang firman yang menjadi manusia untuk menyatakan keselamatan dari Allah Bapa itu, maka orang itu tidak selamat. Kenapa? Karena disebut sebagai penyesat dan antikristus. Tidak mungkin penyesat dan antikristus masuk surga. Nggak mungkin, nggak ada cerita. Ya, itu udah jelas. Coba kita lihat, nubuat Yesus datang sebagai manusia dalam perjanjian lama itu sesuai. Contoh kita lihat dalam Kejadian 3:15 ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya artinya keturunan wanita. Keturunan wanita itu sudah berbicara pasti seorang manusia. Itu. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, keturunannya, dikatakan di sini keturunannya artinya keturunan wanita itu akan meremukkan kepalamu, kepala ular. Itu sudah berbicara karena keturunan berarti dilahirkan dari rahim wanita. Itu. Kemudian Yesaya 7:14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi jelas ya. Jadi memang sudah dibuatkan bahwa yang akan dilahirkan seorang perempuan muda atau perempuan perawan adalah seorang anak laki-laki. Tetapi kemudian siapakah anak laki-laki ini? Itu menunjuk kepada pribadi manusia yang bernama Yesus, bergelar Tuhan dan Kristus. Kita baca Yesaya 9:6 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Kembali lagi di sini diulang, bahwa yang akan dilahirkan itu adalah seorang anak, artinya udah pasti manusia. Telah lahir untuk kita. Seorang putra, diulang lagi di sini, seorang anak, kalau anak itu umum, perempuan, laki-laki bisa disebut anak. Tetapi kemudian dipertegas, seorang putra telah diberikan untuk kita. Artinya dipertegas dan diperjelas. Kemudian di dalam Mika 5 ayat 2 dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Kembali di sini kata seorang. Jadi keturunan, ya, ini keturunan di sini. Kemudian di sini seorang anak laki-laki, ya, di sini juga seorang anak, bahkan dikatakan seorang putra. Kemudian di sini dikatakan seorang yang akan memerintah Israel. Jadi nubuatan-nubuatan di dalam Alkitab juga tidak menyangkali bahwa memang akan datang seorang anak. Dan dijelaskan itu seorang laki-laki. Laki-laki itu tentu bernama Yesus. Pasti ya. Dan Immanuel, geralnya Tuhan dan Kristus. Sekarang bagaimana Maria mengandung Yesus? Ada di sini kita lihat Matius 1 ayat 18 ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Jadi Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 8, Yesus Kristus yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Kemudian Galatia 4 ayat 4, anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Anaknya di sini menunjuk kepada Yesus. Jadi Maria mengandung
oleh kuasa Roh Kudus saat firman Allah inkarnasi di dalam rahimnya. Yohanes 1 ayat 14-16. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi jelas, bagaimana Maria mengandung? Orang dia perawan. Firman Allah inkarnasi oleh kuasa Allah juga yang berkarya di dalam hidup Maria. Jadi Maria bukan mengandung Roh Kudus ya, karena Roh Kudus itu kan tidak dikandung, tapi Roh itu berkarya, atau seperti bagaimana Roh Kudus itu berkarya secara ajaib melalui firman yang di dalam firman yang inkarnasi di dalam rahimnya. Di situ. Jadi penutupnya adalah yang dilahirkan Maria adalah seorang anak laki-laki dan pasti itu manusia. Nama manusia itu adalah Yesus Kristus. Artinya dia yang menyelamatkan. Namanya juga Immanuel. Di dalam Yesus ada penyertaan. Maka dikatakan Yesus, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu artinya Immanuel, bahwa Allah menyertai kita melalui iman dan penebusan di dalam Kristus Yesus. Kemudian Yesus atau anak laki-laki yang dilahirkan Maria ini gelarnya Tuhan, penguasa, Kurios, Lord, Nabi, dan Tuhan, dan juga gelarnya Kristus yang diurapi yaitu Raja, Imam, dan Nabi, dan juga dia adalah Juru Selamat. Artinya menyatakan karyanya, soteria, artinya dia untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa, dari maut, dari iblis. Jadi teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Kalau kurang panjang, nanti kita panjangkan. Kalau ada mau ditambahkan, silakan ditambahi.